Nah, kalau ada penerusnya seri HP Poco yang paling gue tunggu-tunggu rilis resmi di Indonesia, apalagi kalau bukan Poco F series. Nah, beruntungnya gue punya sohib yang katanya cupu, tapi ternyata suhu. Ya bener sih, ini orangnya baik banget. Siapa lagi kalau bukan YouTuber cupu alias Bro Effendi. Repot-repot nih datang jauh-jauh dari Singapura buat ngobrol di podcastnya Romi. Terus gue dipinjemin ini Poco F4 GT version. Nah, mari kita ulas ya sedikit tentang HP ini. Satu-satunya seri Poco yang gua seneng apalagi kalau bukan Poco F1 yang di zamannya pakai chipset tertinggi, kameranya juga kece sampai dibilang Google Pixel versi paket hemat. Autofocus kameranya bagus banget, bisa rekam video 4K 60 juga, dan saking terkenalnya komunitasnya juga aktif. Ini ngebuktiin ya kalau HP ini sukses, banyak banget penggunanya, banyak banget yang peduli dan juga developernya banyak. Gue sendiri bukan orang yang hobi banget main game sih, tapi yang namanya HP kalau udah pakai chipset seri tertinggi ya pasti bakal nyaman-nyaman aja dipakai buat main game yang berat-berat. Nah, seri yang kita bahas kali ini adalah GT version yang artinya diciptakan supaya penggunanya itu bisa nyaman berlama-lama main game. Kalian pasti udah pada nonton dong videonya si YouTuber cupu. Nah, kalau belum nonton kalian bisa klik linknya nanti di kolom deskripsi. Skor benchmarknya Antutunya itu 1 juta, hasil Geekbench-nya bagus, main game Genshin Impact, PUBG Mobile, Mobile Legend itu rata kanan. Tingkat panasnya masih kategori wajar karena punya cooling system yang lumayan bagus. Dan yang paling penting, HP ini tuh ada button khusus pop-up magnetic trigger di sisi kanan atas bawahnya buat mendukung kegiatan gaming kalian. Nah, gimana nggak asik coba kalau baterainya habis, ngecasnya juga cepet banget karena punya chargeran 120 watt yang bisa ngecas penuh cuma 15 menitan aja. Sayangnya gue nggak bisa ngetes nih karena gue cuma dipinjemin HP-nya batangan aja, nggak ada dusnya, nggak ada aksesorisnya, tapi dipastikan isi dusnya tuh lengkap, dapet chargerannya juga. Yang namanya HP gaming itu haram ya kalau punya vibrate sama audio yang jelek. Posisi atau tempat di mana speakernya itu sangat tepat, nggak ngeganggu, nggak ketutupan tangan kalau dipakai buat main game atau menikmati konten video. Suaranya jelas, clear, nendang banget. Kalian juga bisa setting sesuai selera kalian. Ada banyak pilihan preset di bagian audio settingnya. Terus vibrating motornya juga gurih-gurih nyoy, dipakai ngetik asik banget, udah kayak HP 15 jutaan ke atas. Padahal gue dengar-dengar kabarnya HP ini cuma 7 jutaan aja. Gokil sih. Ada satu kendala pada seri sebelumnya yaitu Poco F3. Waktu itu gue review itu displaynya tuh ada kendala black crash. Nah, gue penasaran nih apakah penerusnya ini udah banyak peningkatan. Dan ya setelah gue coba ternyata bersih dari black crash ataupun tint. Gue tes nonton Netflix film yang banyak nampilin warna-warna yang gelap, yang dark, itu aman, nggak ada black crash-nya. Begitu juga YouTube, gue tes ya seperti biasa video klipnya To The Bone, itu aman aja, nggak ada black crash-nya. Jadi menurut gue HP ini menawarkan kesempurnaan kualitas. Kalau kita bicara adu-adu harga-harga yang paling termurah ya, displaynya AMOLED 120 Hz, punya kualitas, speakernya ajib, vibrating motornya kelas atas. Nah, ketiga hal tersebut yaitu display, speaker, sama vibrate itu adalah basic preferensi personal gue dalam menilai kualitas HP itu bagus apa enggak. Nah, sekarang kita lanjut ke kameranya. Tentunya kalian masih inget dong Poco F3 punya autofocus yang kedut-kedut, apalagi buat rekam video di frame rate 60 fps. Nah, kali ini di Poco F4 GT itu udah nggak begitu lagi. Fokusnya cepet banget, bahkan sampai di resolusi 4K 60 fps. Sumpah ini sih keren banget ya. Bisa gue bilang inilah penerus Poco F1 yang legendaris. Dan gue yakin penggunanya bakalan banyak. Komunitas Poco F4 GT bakalan aktif banget. Karena sekali lagi HP ini sempurna secara kualitas. Nah, soal trigger button ya ini sangat disayangkan ya, cuma bisa buat aplikasi kamera aja, semacam shortcut gitu. Andai buttonnya ini bisa dipakai buat shutter kamera, gue jamin nih nangis bombay itu fanboynya Sony yang banggain shutter button kamera dedicatednya.
Setup kameranya ada 3 kamera di belakang, tapi gua anggap cuma 2 aja ya, karena yang satu laginya itu cuma makro 2 megapiksel super gimmick. Sensor utamanya 64 megapiksel f1.9 tanpa OIS, lensa ultrawide 8 megapiksel f22, dan secara kualitas hasil fotonya udah bagus banget. Mode-modenya juga lengkap seperti kebanyakan HP flagshipnya Xiaomi, ada vlog, super slow-mo, long expo, dan juga mode pro yang kemampuannya dikasih lumayan maksimal. Kamera utamanya up to 30 detik, kamera ultrawide-nya up to 8 detik shutter speed. Rekaman videonya juga mantap ya, main kameranya up to 4K 60 fps dan ultrawide-nya up to 1080 30 fps aja. Ya sebenarnya karena resolusinya 8 megapiksel ya, jadi nggak bisa rekam 4K di lensa ultrawide-nya. Sementara kamera depannya punya resolusi 20 megapiksel, bisa rekam video up to 1080 60 fps saja. Udah jadi rahasia umum ya, kebanyakan HP Cina itu cuma ngasih perekaman video kamera depan cuma 1080 aja, padahal resolusinya gede-gede. Tapi oke, langsung aja kita lihat sampel foto dan videonya. Untuk kualitas foto low light-nya gue agak kaget sih ya, dengan mode auto alias zero shutter lag, foto low light-nya itu bagus banget, nggak perlu pakai night mode lagi. Jadi langsung aja kita tes di resolusi yang paling menyatakan tentang HP flagship, yaitu 4K 60 fps nih, 4K 60 fps ya. Sekarang kita coba dulu dari autofokusnya. Oke, tuh gokil banget emang autofokusnya kali ini, bener-bener mirip sama Poco F1. Dan sekarang langsung aja kita ajak bawa jalan naik motor untuk ngetes stabilization-nya. HP ini nggak ada OIS-nya, jadi full didukung dengan electrical stabilization atau ACE ya kita kenalnya. Stabil, kualitasnya juga oke banget. Dan ini adalah lensa ultrawide-nya di resolusi 1080 30 fps aja. Udah stabil juga ya. Lensa ultrawide-nya sayang banget ya, karena cuma 8 megapiksel jadinya cuma 1080 aja. Oke. Dan terakhir ini kamera depannya maksimum di 1080 60 fps seperti ini. Ini ada stabilisasi juga ya. Dan terakhir kita bahas desainnya, karena ini adalah HP gaming, jadi desainnya tuh gaming banget. Yang warna kuning begini sih khasnya Poco banget ya, gonjreng anak muda. Bagian belakangnya juga finishingnya frosted, jadi nggak ada bekas ceplakan sidik jari. Frame kameranya juga unik, ada lampu RGB khas HP gaming, apalagi nih lampu flashnya menggunakan ikon petir, mantep banget kelihatannya. Keseluruhannya desainnya gue suka banget, ringan, beratnya juga cuma 210 gram aja. Tapi yang lebih penting lagi adalah price to performance yang jadi nyawanya Poco sebagai brand killer. Jadi Poco F4 GT ini berada di jalan yang benar, spek tinggi, Snapdragon 8 Gen 1, displaynya punya kualitas, speaker sama vibrate-nya bagus, kamera juga kembali bagus seperti layaknya Poco F1. Dan sisanya udah pasti menggunakan semua yang terbaru dari Android 12, MIUI terbaru, Bluetooth, Wi-Fi 6, NFC, gyroscope, dan perintilan-perintilan lainnya. Finalisasinya adalah berapa harganya kalau HP ini tuh ada di Indonesia. Gue berharap nih
Poco segera merilis HP ini di Indonesia. Kalau sesuai sama rumor yang beredar itu di kisaran 7 jutaan. Dengan harga segitu ya jelas dong akan membunuh semua pesaingnya termasuk saudaranya sendiri. Oke, sekian video kali ini. Makasih buat yang udah nontonin. Makasih juga nih buat YouTuber Cupu atas pinjamannya. Gua nggak bisa tes lama-lama karena cuma dipinjemin 2 hari aja. Soalnya HP ini mau beliau gunakan untuk konten beliau selanjutnya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya.